Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir daripada juz amma, dan kita masuk pada surat baru, surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ini secara tartib Al-Quran masuk pada surat ke-88, kemudian dengan jumlah ayat 26 dan jumlah huruf 378 dan jumlah kalimat 92, dan surat ini adalah Makkiyah. Surat ini di permulaannya menjelaskan kepada kita tentang kondisi wajah-wajah penduduk neraka dan juga wajah-wajah penduduk surga. Bismillah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat. Al-Ghashiyah adalah satu di antara nama-nama kiamat dalam Al-Quran. Kalau kita melihat Al-Quran, maka hampir 80 lebih nama-nama tentang kiamat dalam Al-Quran, seperti Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Ghashiyah, itu semua nama-nama kiamat. Satu peristiwa dengan banyak nama menunjukkan peristiwa itu bukan peristiwa main-main, tapi peristiwa besar. Karena tidak mungkin satu peristiwa dengan banyak nama kalau tidak ada faedahnya. Karena memang kiamat itu memang sangat dahsyat, di luar nalar manusia. Sehebat apapun orang menggambarkan kiamat, kiamat menyelisih gambaran. Karena kiamat itu dahsyat sekali. Di sini Allah mengatakan hal ataka hadithul ghashiyah. Hal di sini ada yang mengatakan hal di sini maksudnya qad, maknanya sungguh. Qad ataka hadithul ghashiyah, sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad tentang berita tentang kiamat. Artinya Allah menceritakan bahwa kabar kiamat sungguh telah datang kepada Rasul. Tetapi ada juga yang mengatakan hal di sini ya istifham, pertanyaan, untuk lita'ajub. Maknanya pertanyaan ini memerlukan pengetahuan yang, sehingga orang yang mendengar kalimat ini pengen tahu. Hal ataka hadithul ghashiyah, apakah telah sampai kepadamu berita tentang kiamat? Kemudian Allah mengatakan wujuhu yawma idzin khashi'ah,
pada hari kiamat itu banyak wajah-wajah yang khusyuk, artinya tertunduk, terhina di hadapan Allah. Amilatun, karena kerasnya bekerja, nasibatun, sampai kepayahan. Taib. Di sini para ulama ada dua penafsiran tentang wujuhu yauma idzin khasyiah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada yang mengatakan bahwa wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah fid dunya. Di dunia mereka khusyuk, mereka beramal, mereka lelah, tetapi ujung-ujungnya di akhirat tasla naran hamiyah. Justru mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naran hamiyah, ini semua pada hari kiamat. Bahwa nanti pada hari kiamat ada wajah-wajah yang khusyuk, mereka beramal lagi kepayahan, tetapi percuma amalannya, karena di akhirat bukan tempat beramal. Tetap saja tasla naran hamiyah, mereka dimasukkan ke neraka yang panas. Kita jelaskan sedikit. Di sini ada tiga sifat orang beramal. Pertama khasyiah, khusyuk. Yang kemudian yang kedua amilatun, bekerja sangat keras. Kemudian nasibatun, bekerja sampai kepayahan. Kalau tiga perkara ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia, maka ini sebuah kebaikan. Kalau seandainya tiga perkara ini dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebaikan. Yang pertama khusyuk. Contoh saja satu ibadah yang sering dikaitkan dengan khusyuk adalah sholat. Sholat itu kalau khusyuk baik dia, tetapi untuk mencapai tingkat khusyuk itu kan tidak mudah. Makanya kemudian Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Salat itu sangat berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Karena bagi orang yang khusyuk salat itu ringan. Maksudnya tidak ada kemalasan, malah rindu ingin salat gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak khusyuk kayak terpaksa salat itu. Malas-malas gitu ya. Hanya mengerjakan kewajiban dan melepaskan beban saja. Sampai-sampai ulama ditanya tentang khusyuk dalam sholat. Jadi ada orang mengatakan kepada seorang ulama, ya imam, saya ini sudah sholat, tetapi tidak pernah bisa menghadirkan hati dalam sholat. Apa penyebabnya? Maka sang ulama ini mengatakan penyebabnya tiga. Pertama, orang yang tidak bisa menghadirkan kekhusyuan dalam wudu, maka dia tidak akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Orang yang tidak mampu menghadirkan saat wudu kekhusyuannya, maka dia tidak akan mendapatkan khusyuknya sholat. Kenapa? Karena pembuka sholat itu wudu. Apabila wudunya baik, apa yang terjadi? Setiap tetesan-tetesan air wudu itu sudah menggugurkan dosa. Belum masuk sholat sudah gugur dosanya. Setiap satu tetes orang berwudu itu kan menggugurkan dosa. Sehingga ketika dia berwudu dan betul-betul berwudu, sebagaimana sabda Nabi SAW, isbagil wudu alal makari, sempurnakan wudu walaupun kau tidak suka. Karena semata-mata wudu saja dosa kita sudah berkurang. Sehingga ketika masuk ke dalam sholat makin khusyuk dia. Tetapi kalau wudunya saja main-main gitu ya, maka jangan harap sholatnya akan khusyuk. Ini jawaban dia. Jawaban yang kedua dan yang ketiga berdasarkan nas Al-Quran. Wa innaha kabiratun illa 'alal khasyiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Pertama, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, menghadirkan kebersamaan dengan Allah. Dalam salatnya itu menghadirkan kebersamaan dengan Allah, bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah. Karena di sini kalimatnya alladzina yadunnun, orang-orang yang yakin saat salat itu, annahum, bahwa mereka mulaku, sedang berjumpa dengan Allah, kan itu. Berarti yang kedua, syarat khusyuknya salat atau cara khusyuknya salat, menghadirkan hati seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan Allah. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah itu artinya seolah-olah kita dilihat Allah, atau seolah-olah kita melihat Allah. Kemudian yang ketiga, ayatnya terakhir, wa annahum ilaihi raji'un, bahwa hadirkan dalam salat ini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dipertanyakan salat kita. Tiga perkara ini kalau terkumpul kepada orang salat pasti khusyuk, kata ulama ini. Ya, dia bisa menghadirkan hati dalam wudu, dia bisa menghadirkan hati saat salat seolah-olah berjumpa dengan Allah, dan dia bisa menghadirkan hati saat salat seolah-olah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya khusyuk ini kalau dilakukan di dunia baik. Kemudian amilatun nasibah, amilah bekerja keras, kemudian nasibah kepayahan. Antum talabul ilmi itu perlu juga kan itu kepayahan. Dari rumah ke sini kan payah juga. Bagus antum di rumah tidur, tak payah kan gitu ya. Antum puasa payah juga. Antum haji apalagi payah lagi. Ya, antum berdakwah payah. Ya kan. Ya bukan semata bawa ini kemana-mana kan ya. Persiapan juga payah juga di rumah tuh. Baca dulu gitu ya. Kadang-kadang persiapannya 2 jam, disampaikannya cuma setengah jam saja. Lebih beli lama persiapannya daripada menyampaikannya itu. Boleh kalau mau ngisi daurah itu sampai 1 hari persiapannya, isinya cuma 1 jam gitu ya. Karena harus menata bahasa, menata tema, dalil-dalilnya, perkataan ulamanya kan itu ya. Jadi payah memang. Lah kalau payahnya memang orang dia payah, kalau payahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baik, tidak ada masalah. Jadi 3 sifat ini, khasyiah, amilah, nasibah, kalau dilakukan di dunia itu, maka ini perkara yang baik sekali. Karena orang beribadah ini perlu bekerja keras dan perlu kepayahan. Masalahnya, kalau seandainya 3 perkara ini dilakukan di akhirat, manfaat tidak? Tidak ada manfaatnya. Di akhirat antum sholat, manfaat. Khusyuk-khusyuknya orang sholat di akhirat, nggak ada manfaatnya. Antum payah nih beramal soleh di hadapan Allah, di akhirat diterima? Tidak. Dari sini ada kaedah bahwa beramal di luar waktu itu tidak akan diterima. Amalan yang dilakukan di luar waktunya tidak akan diterima. Contoh umpamanya, Allah memerintahkan untuk bersedekah, mengeluarkan zakat. Berapalah zakat mal dari nisab dan haul itu coba? Anggaplah nisabnya 85 gram emas. Kalau seandainya dibuat 1 gramnya 1 juta, baru 85 juta. Anggap kita bulatkan 100 juta. Antum punya uang 100 juta, sudah cukup haulnya 1 tahun, dan nisabnya sudah cukup berarti kan? Allah hanya minta sedikit. Berapa? 2,5% kan? Berarti dari 100 juta itu cuma 2,5 juta kan zakatnya. Kan tidak banyak 2,5 juta. Masih banyak uang antum itu. Masih ada 97,5 kan gitu ya. Masih banyak uangnya. Tapi ketika kemudian antum detik-detik sakaratul maut, detik-detik nyawa di kerongkongan, tiba-tiba kemudian antum mau menginfakkan, jangan lagi 2,5%, semua yang 100 juta itu antum infakkan. Manfaat? Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tobatnya sudah terhalang di situ. Kata Nabi SAW, innallaha
yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah itu hanya menerima tobatnya hamba sebelum nyawa di kerongkongan, kan itu ya. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, antum mau sedekahkan semua pun tidak ada manfaatnya. Karena apa? Sudah di luar waktunya, kan. Makanya kenapa saat-saat seperti itu dia mengatakan di hadapan Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ngomong dia di situ, ya Rabb, kalau sekiranya kau kembalikan ruhku sesaat saja, ya, kembalikan lagi dari tenggorokan ke bawah lagi, sesaat saja, tidak ada masalah, aku akan sedekahkan semua hartaku supaya bermanfaat bagi diriku. Karena harta yang bermanfaat itu, kata Rasul, wa ma tasaddaqta fa abqaita, apa yang kau sedekahkan itulah yang dibawa mati. Jadi kalau amalan di luar waktunya udah gak ada manfaatnya. Apa manfaat amalan di luar waktu? Jadi seperti itu, ya. Lah ketika kemudian orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang kepayahan, mereka lakukan di akhirat, kemudian mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah melihat dan mendengar. Manfaat ucapan itu? Tidak akan manfaat. Kenapa di dunia ketika dia masih hidup dia tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Ketika sampai di akhirat kemudian dia mengatakan absarna wa sami'na. Orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kenapa? Karena akhirat itu perkara gaib, tidak bisa dilihat. Makanya kata-katanya sami'na wa ata'na, ya. Tapi orang-orang yang sudah masuk ke dunia akhirat, sudah kumpul di padang mahsyar dan siap dihisab, mereka bisa melihat bagaimana jahanam didatangkan, ya kan? Bagaimana sulitnya mereka. Makanya sebagian mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb, kami sudah melihat dan sudah mendengar. Kemudian dia mengatakan farji'na na'mal salihan inna mukinun, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh, kami sudah yakin. Manfaat tidak? Tidak ada manfaatnya. Kenapa di dunia tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Ketika di akhirat kemudian mengatakan Rabbana absarna wa sami'na pula gitu, melihat, mendengar, tolong kembalikan, kami akan beramal soleh, kami sudah yakin. Lah di dunia kemana keyakinannya? Kok nggak yakin di dunia ada surga dan neraka gitu ya? Sehingga kemudian dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau ibadah gitu. Kemana keyakinannya? Karena ada orang yang kemudian tidak yakin dengan neraka surga kecuali melihat. Itu masalahnya. Kan orang-orang yang mereka malas beribadah itu karena merasa tidak melihat surga, tidak melihat neraka. Ketika tidak diperlihatkan neraka surga yang hanya diimani dan diyakini saja, sehingga kurang yakin. Ketika kurang yakin, akhirnya malas ibadah. Ketika mereka diwafatkan, baru mereka yakin dan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kami sudah lihat sekarang, katanya kan itu. Kami sudah dengar, kembalikanlah sekarang, kami sudah yakin. Percuma lah kan itu. Inilah yang disebut wujuhu yawma idin khasyiah amilatun nasibah tasla naran hamiyah, kan itu ya. Khusyuknya percuma, kerja kerasnya percuma, kepayahannya percuma, karena ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, masuk ke neraka jahanam juga. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sekarang ini di dunia waktunya beramal, akhirat itu waktunya jaza, balasan, ya kan? Nggak bisa sekarang ini kalau mau beramal kita katakan sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibat tasla naran hamiyah. Ini satu penafsiran. Kalau yang dimaksud ini cerita kiamat, karena dari awal konteksnya memang kiamat kan, hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi juga yang menafsirkan bahwa wujuhu yauma idin khasyiyah maksudnya di dunia, amilatun nasibah masuknya di dunia, tasla naran hamiyah maksudnya di akhirat. Dari sini kita pahami bahwa tidak semua khusyuk diterima, tidak semua bekerja keras diterima, tidak semua kepayahan dalam ibadah itu diterima. Kenapa? Karena ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, kan gitu ya. Ada dimasukkan ke neraka yang sangat panas. Berarti ada yang khusyuk tidak diterima.
Dari sinilah kata ahli tafsir, ayat ini pertama sebenarnya ini cerita tentang Khawarij. Ayat ini cerita tentang orang-orang Khawarij. Nabi SAW ketika bercerita tentang Khawarij, apa kata Rasul? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu mina ramiyah. Mereka orang-orang Khawarij itu melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Orang Khawarij itu sholatnya lebih khusyuk dibandingkan kita, puasanya lebih hebat dibandingkan kita, baca Qur'annya lebih hebat dibandingkan kita. Karena itu Rasul yang mengatakan, ya kan, tahkiruna sholatahum ma'a sholatikum wa siyamahum ma'a siyamikum wa qira'atakum ma'a qira'atihim, kan itu. Mereka menghinakan sholat mereka dengan sholat kalian, puasa mereka dengan puasa kalian, baca Quran mereka dengan baca Quran kalian. Artinya baca Quran kalian tidak sehebat mereka, puasa mereka lebih hebat dibandingkan kita, baca Quran mereka lebih hebat. Tetapi apakah bermanfaat? Tidak. Ya, kenapa? Karena Rasul mengatakan mereka melesat dari Islam seperti anak panah dari busurnya melesat, kan? Kan nggak ada manfaatnya tuh. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang Khawarij. Ada satu penafsiran seperti itu. Karena di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW pulang dari Hunain dan mendapatkan harta rampasan banyak, kan itu. Jadi Nabi SAW kemudian membagi-bagikan harta rampasan perang itu. Orang-orang muhajirin lebih banyak bagiannya dibandingkan orang Ansar. Bahkan ada orang Ansar yang nggak dapat, karena semua dibawa harta ghanimah itu ke Mekah oleh orang-orang muhajirin. Sehingga datanglah seseorang yang namanya Dzul Huwaisirah menghadap Rasul. Dengan lancangnya dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil." Muhammad, adil kau, kata. Masa pembagian kayak gini? Maka Rasul murka dan mengatakan, "Illam adil faman ya'dil." Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang lebih adil di permukaan bumi? Gak ada lagi. Tidak ada manusia yang lebih adil dari aku, kata Nabi. Kemudian orang ini pergi. Setelah orang ini pergi, maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kelak dari orang ini akan muncul seperti dia. Nah, gitu kan sejarahnya Khawarij itu. Akan muncul seperti dia satu kelompok, kata Rasulullah, yang mereka membaca Quran lebih hebat dibandingkan baca Quran kalian, mereka berpuasa lebih hebat dibandingkan puasa kalian, mereka baca Quran lebih hebat dibandingkan baca Quran kalian, tetapi mereka melesat dari Islam, keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Kata Nabi, wa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau engkau mendapati mereka, perangi mereka, kata Nabi. Perangi orang-orang Khawarij, disuruh diperangi. Bayangkan ikhwan, ketika Nabi Fatu Mekah, Nabi kan mengepung kota Mekah tuh. Dia memandang wajah-wajah orang-orang yang pernah menyakitinya, wajah-wajah orang yang pernah menyakiti para sahabatnya di waktu awal-awal Islam. Rasul tahu wajah-wajah orang ini yang kurang ajar. Tapi Nabi itu memiliki hati yang lembut. Rasul tidak dendam kecuali kalau sudah melampau. Sehingga Rasul mengatakan beberapa orang memang tidak dikasih ampun sama Nabi. Ketemu di mana saja bunuh. Salah satunya Ibnu Khattal. Dibunuh ketika dia sedang bertelekan di Ka'bah. Karena dia kurang ajar sama Nabi. Di zaman itu luar biasa kurang ajarnya. Sehingga Rasul mengatakan nggak ada ampun orang ini. Tetapi hampir mayoritas penduduk Mekah musyrik yang sudah kalah dengan Fatu Mekah itu, ketika mereka dikumpulkan oleh Nabi SAW, kemudian Rasul mengatakan kepada mereka, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian sudah kumaafkan. Kalian sudah kumaafkan. Sebab itulah maka mereka banyak masuk Islam. Maksud yang saya katakanlah, kalau orang-orang musyrik dimaafkan oleh Nabi, ini orang musyrik dimaafkan sama Nabi, pada sudah jelas-jelas permusuhannya di awal-awal dakwah, kan? Berbeda dengan Khawarij, Rasul tidak pernah memaafkan mereka. Padahal ini musyrik jelas di luar Islam, kan? Khawarij ini dalam Islam. Ya. Rasul tidak pernah memaafkan. Sampai-sampai Rasul mengatakan, wa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajrun. Kata Rasul, kalau kau dapati orang-orang Khawarij, bunuh mereka, bantai mereka, perangi mereka, karena dalam memerangi mereka ada pahalanya. Kalau perlu hancurkan mereka seperti Allah menghancurkan kaum Ad, katanya. Artinya Rasul tidak memberikan toleransi kepada orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena bahayanya luar biasa. Yang sekarang cikal bakalnya nih, hari ini
pemahamannya diadopsi oleh teroris itulah. Itulah orang-orang Khawarij yang mengacaukan negeri kita, ngebom sana, ngebom sini, nggak jelas. Itulah Khawarij. Itu cikal bakalnya dari zaman Rasul, dari Dzulhuwaisirah, melembaganya di zaman Ali, kemudian ideologinya sampai hari ini. Tukang mengacau negara itu ngebom sana, ngebom sini. Itu yang dibom itu bukan orang kafir. Ternyata yang mati orang Islam. Ternyata anak-anak yang mati. Ternyata wanita. Dalam Islam perang itu tidak boleh membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang tua, kan? Ada aturannya. Yang diperangi tentara saja dalam Islam itu. Itu pun kalau sudah umpamanya kena tembak, tidak boleh dibunuh. Ya kan? Kalau sudah nggak berdaya dalam Islam itu tidak boleh dibunuh, ditawan. Nggak bisa dihabisi. Kalaupun sudah jadi mayat, tidak boleh dimutilasi. Jadi aturan dalam Islam itu sampai kepada masalah perang diatur dan diberikan arahan secara hikmah. Sampai dulu perang itu kan pakai pedang, bukan pakai tembakan zaman sekarang, kan? Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi SAW, fadribu fauqal a'naq wadribu kullabanan. Kalau bisa tebaslah tengkuknya ataupun tebaslah nadinya. Padahal ini sedang perang. Ya, kalau sedang perang kan terserah mau nusuk apa saja, kan? Yang penting mati musuhnya, kan? Tetapi ada aturan tuh, kalau bisa nebasnya itu mana-mana tempat yang cepat mati, gitu maksudnya. Sampai masih ada rahmat dalam peperangan Islam itu. Nggak sembarang main tusuk gitu ya. Kalau memang bisa ditebas tengkuknya, itulah yang betul. Ya, itu Al-Quran yang mengatakan. Maknanya bukan mesti begitu. Artinya kalaupun sekarang pakai senapan, kalaupun perang, maka cari titik-titik kalau sekali tembak tuh mati, gitu maksudnya. Jangan dimainin dulu, kakinya dulu satu. Oh, nanti kakinya dibuat dulu susah. Lu nggak begitu Islam itu. Sampai perang itu ada rahmat. Lah orang Khawarij itu nggak ada rahmat ya. Makanya kenapa kemudian mereka disebutkan dalam Al-Quran wujuhu yawma idin khasyiyah. Mereka khusyuk ibadahnya. Amilatun nasibah. Mereka bekerja keras dan kepayahan. Tetapi apa kata Nabi SAW? Hum kilabu ahlin nar. Mereka anjing-anjing yang neraka, kata Rasulullah. Dan Al-Quran mengatakan tasla naran hamiyah. Mereka masuk api yang sangat panas di neraka. Ini satu pendapat dari kalangan ahli tafsir, bahwa surah Al-Ghasyiyah ayat 2-4 ini bercerita tentang Khawarij. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud wujuhu yauma idin khasyiyah amilatun nasibah di sini artinya orang-orang ahlu kitab. Maksudnya ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah menghabiskan hidupnya untuk beribadah, biaya, tenaga untuk beribadah, tetapi ujung-ujungnya masuk neraka. Persis seperti firman Allah Azza wa Jalla, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Kan itu dalam Quran itu. Maukah kuhabarkan kepada kalian, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, amalan yang paling rugi, kata Allah. Maukah kuhabarkan kepada kalian amalan yang paling rugi? Bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sia-sia amalannya ketika hidup di dunia ini. Tetapi wahum yahsabuna, mereka masih menyangka saja amalan yang sia-sia itu adalah amalan yang baik. Mereka tertipu. Maka ayat ini bercerita tentang Yahudi dan Nasrani. Kenapa kemudian Al-Quran mengatakan seperti itu? Karena Yahudi sudah selesai keyahudiannya dengan wafatnya Musa, diutusnya Isa. Kemudian Nasrani sudah selesai kenasraniannya dengan diangkatnya Isa ke langit dan dengan kedatangan Nabi SAW. Artinya siapapun Yahudinya, siapapun Nasraninya mendengar kedatangan Nabi SAW kemudian tidak beriman, berarti mereka termasuk ashabul jahim, kata Rasul, akan masuk ke neraka jahim. Itu berdasarkan nas hadis. Ya, mereka tidak akan masuk. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengatakan dua dalil. Satu, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang paling benar Islam. Kedua, Allah mengatakan waman yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, selain daripada tidak diterima, dia pun rugi di akhirat. Sudah beramal di dunia, masuk neraka. Tasla naran hamiyah. Ini
pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud mereka adalah ahlu kitab, orang-orang kafir yang Allah kata a'maluhum karamadin istaddat bihirri. Amal mereka itu seperti pasir ditumpukan, tiba-tiba datang angin dihempas, habis nggak tersisa. Percuma amalan mereka. Kemudian yang ketiga, umumnya orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak dicontohkan, maka ditolak. Ya, nggak dapat apa-apa gitu ya. Ini juga satu penafsiran. Intinya bahwa Allah hendak menggambarkan penduduk neraka seperti ini. Wujuhun yauma idin khasyiyah. Ada wajah-wajah pada hari itu khasyiyah, tunduk gitu ya. Terhina, amilatun nasibah, sudah bekerja keras, payah, tasla naron hamiyah, tiba-tiba masuk ke neraka yang sangat panas. Kemudian Allah ingin gambarkan kondisi makanan dan juga minuman penduduk neraka. Allah mengatakan tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka penduduk neraka itu akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon berduri yang tidak menggemukkan lagi, tidak menghilangkan lapar. Begini ikhwan, penduduk neraka dengan penduduk sorga itu akan saling melihat. Jadi masing-masing ada jendela ya. Jadi penduduk neraka dari jendela bisa melihat nikmatnya penduduk sorga, dan penduduk sorga dari jendela mampu melihat ganas azabnya penduduk neraka. Disinilah orang-orang yang beriman boleh mentertawakan orang-orang kafir, tapi di dunia tidak boleh kita mentertawakan mereka. Ya, di dunia tidak boleh mentertawakan orang kafir. Kalaupun mereka mentertawakan kita, ya terserah. Tapi kita tidak boleh mentertawakan orang kafir di dunia. Kenapa? Karena kita belum tahu akhir hidupnya. Apakah dia tobat, masuk Islam, dan begitu seterusnya. Ya. Ada kemungkinan tobat di dunia, tetapi di akhirat kan tidak ada kemungkinan tobat, karena sudah tidak ada tobat lagi. Apa gunanya tobat di akhirat? Nggak ada gunanya tobat. Fir'aun loh, dia sempat mengatakan saat sakaratul maut itu, amantu bi rabbi Musa wa Harun, kata, aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Dalam riwayat, amantu bima amanat bihi Bani Israel, aku beriman dengan apa yang Bani Israel beriman kepada Nabi Musa, kata. Manfaat? Tidak, karena Fir'aun mengucapkan saat tenggelam, ketika nyawa di kerongkongan. Percuma, nggak ada manfaatnya. Jadi orang-orang yang beriman di surga boleh mentertawakan penduduk neraka, tapi di dunia tidak boleh. Karena sudah tidak ada lagi tempat kecuali surga neraka. Masalahnya di situ. Lah penduduk surga ini, penduduk neraka ini memanggil-manggil penduduk surga. Allah berfirman, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Apa panggilannya? An afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, katanya. Tolonglah berikan kepada kami setetes air yang Allah anugerahkan kepada kalian, atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Kami haus, kami lapar di sini. Tetapi jawaban penduduk sorga, Allah berfirman, innallaha harramahu ma'alal kafirin. Gak bisa, Allah haramkan keduanya bagi orang kafir. Gak bisa kalian makan, gak bisa kalian minum dari sorga. Akhirnya mereka pun karena penduduk surga nggak ngasih minum, nggak ngasih makan, mereka terus mengeluh kepada Allah, ya Rabb, minta minum sampai ratusan tahun. Akhirnya Allah kabulkan. Allah berikan minum kepada mereka, tapi bukan minum yang bisa kemudian menghilangkan rasa dahaga, juga bukan makanan yang bisa kemudian menggemukkan dan menghilangkan lapar. Minumannya apa? Tusqa min ainin aniyah. Allah kirim minuman dari sumber mata air yang panas, yang kalau seandainya baru diminum saja wajahnya sudah rusak. Kayak orang diseblok air panas kayak apa lah kan itu. Kemudian airnya masuk ke dalam badan ini, ususnya terbakar semua, terburai. Nah, itu minuman. Ketika mereka kemudian minum terus, hancur badannya, mereka mulai lapar, kemudian meminta-minta makanan kepada Allah. Allah kasih makanan. Apa makanannya? Zakum.
Ya, zakum itu buah yang berduri dan beracun. Allah mengatakan inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim, kata Allah. Sesungguhnya pohon zakum itu dia tumbuh di neraka. Pohon ini satu-satunya tumbuh di neraka. Buahnya berduri, beracun. Nih kalau dimakan nih, maka hancur di kerongkongan nih. Coba bayangkan kita makan itu pohon zakum, nempel di sini. Habis itu disiram air panas lagi. Apa enggak habis tuh badannya dengan air panas yang luar biasa tuh. Maka di sini Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Dhari dalam bahasa Arab itu. Kenapa disebut dhari? Dhari itu artinya tadarru. Tadarru itu artinya memelas bahasa kitanya. Jadi ketika mereka makan itu pohon zakum, buah zakum itu, kemudian berada di tenggorokannya, karena kan berduri, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar kan. Disitulah mereka memelas kepada Allah untuk dikeluarkan. Tolong ya Rabb, keluarkan. Itu arti dhari. Makanya makan itu disebut dhari, karena setiap orang yang memakannya memelas. Sudah dimasukkan, minta dikeluarkan lagi, gitu maksudnya. Ya gimana makanan berduri? Nah, coba antum makan durian satu, jangan dikupas, masuk kan itu, berduri semua kan. Yang kecil, yang anaknya saja. Kalau yang gede gak kuat lah di mulut kan itu. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari. Yang namanya minuman di mana-mana kalau diminum pasti hilang haus. Yang namanya makanan kalau kita makan banyak pasti kenyang gemuk. Tapi makanan neraka itu la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan, tidak pula membuat lapar. Nah, kan ngeri ini kan. Luar biasa gitu kalau kita cerita tentang neraka. Sampai di sini saja ngeri. Kita masuk ya. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Baik. Di sini Allah mengatakan wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari itu ada wajah-wajah na'imah. Na'imah itu artinya yang berseri-seri karena melihat nikmat di hadapannya. Kenapa mereka senang? Karena usahanya sendiri. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri. Begini di dunia saja. Ada dua anak kecil. Satu tinggal di Ruli, pengangguran, orang tuanya serabutan, gak jelas gitu kerjanya, ya kan? Kontrak lagi sudah di Ruli, kontrak pun di Ruli lagi, gitu ya. Udah yang paling kecil loh, keseng pula gitu, pendek lagi rumahnya. Udah pokoknya susah lah hidupnya kan. Yang satu pula tinggal di istana, mungkin anak menteri. Ya. Kemudian kita jajarkan tuh dua anak itu, anggaplah umur 5 tahun, jajarkan antum foto. Tengok wajahnya. Bisa bedakan wajahnya kan. Ini wajahnya orang senang ini kan. Terawat, ya hidup di istana. Ya kan? Ini yang satunya ini nampak orang susah. Walaupun antum nggak tahu ini orang mana, tapi nengok fotonya udah tahu kita. Ya. Artinya bahwa di sorga itu seperti itu gitu loh. Ya. Jadi hanya nengok nikmat saja langsung berseri-seri dan semua kepahitan dunia hilang. Makanya kemudian diibaratkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Rasul, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat dua orang. Satu an'am, orang yang paling nikmat ketika di dunia, an'amun nas fid dunia. Kemudian yang kedua akhbasun nas fid dunia, orang yang paling sengsara kere di dunia. Jadi didatangkan dua orang ini, satu orang yang paling senang di dunia. An'am ini kalimat sigo tafdil, artinya semua kenikmatan yang kita bayangkan masuk di situ. Perempuannya, kekayaannya, kendaraannya, kebunnya, istananya, dayangnya, pembantu, masuklah di situ. Pokoknya selama hidup dia nggak pernah susah lah. Mulai brojol sampai mati itu senang aja. Yang satunya pula terbalik. Ya. Sejak lahir memang tinggal di Ruli, sampai mati pun di Ruli. Pokoknya kan. Pokoknya susah, serabutan kerjanya, susah, nggak pernah senang hidupnya.
Habis itu datang pula peteng, gusur pula ruli, pindah lagi ke ruli lain. Pokoknya nggak pernah senang lah seumur hidupnya. Tapi Allah takdirkan nih, yang senang tadi ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Yang susah pula ditakdirkan jadi penghuni surga. Didatangkan nih, orang yang susah dari mulai lahir sampai mati, nggak pernah senang hidupnya. Susah aja. Karena kalimat akhbas ini isim tafdil. Isim tafdil itu artinya bahwa bayangkan kesulitan apa kepada manusia ada pada orang ini. Mungkin orang ini cacat, pincang, dihina orang, itu miskin, jelek, hitam, dan macam-macam. Semua keburukan ada pada dia. Tapi Allah takdirkan dia perlu surga. Datangkan orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala celupkan sekali celupan aja di surga. Satu kali celupan. Taruh di surga, diangkat lagi. Habis diangkat, kemudian ditanya oleh Allah, hal marra bika min adzabin qad? Wahai fulan, ya. Masih kau terkenang kehidupan di dunia? Dari keperitan hidup, mungkin kau stroke, kau nggak pincang, kau nggak bisa jalan, kau dihina orang, kau jelek, kau ini. Masih ada nggak itu perasaan-perasaan itu? Dia mengatakan, ya Allah, nggak ada. Lupa. Kalau dia pernah susah itu lupa. Ketika suruh gambarkan, nggak tahu dia, nggak tahu. Hanya satu celupan di sorga melupakan semua keperitan hidupnya. Coba, emang nggak? Sorga itu luar. Padahal dicelupkan belum masuk di dalamnya, hanya dicelupkan diangkat lagi. Tapi sudah menghilangkan semua keperitan di dunia itu. Itulah indahnya surga. Tapi yang satu terbalik. Ketika dicelupkan di neraka satu kali celupan ditanya, hal marra bika min amin qad? Masih kau bayangkan kau pernah senang di dunia? Dan demi Allah tidak pernah terbayang. Hilang kesenangannya itu. Hanya sesaat, seolah-olah hanya sekelibat saja hidup di bumi, tahu-tahu masuk neraka gitu. Sudah hilang semuanya. Lah begitulah ada orang-orang yang dikatakan wujuhu yauma idzin na'imah. Ada wajah-wajah pada hari itu senang, melupakan semua keperitan di dunia dan dihadapkan kenikmatan. Makanya wajah penduduk surga itu di akhirat kan ada 4 wajah. 2 wajah sebelum masuk surga dan 2 wajah ketika sudah masuk surga. Adapun wajah yang pertama sebelum masuk surga yang Allah firmankan, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih, bersih. Ya. Kapan itu terjadinya? Ketika permulaan membaca catatan amalnya. Jadi ketika Allah mengatakan iqra kitab, baca kitab, maka dibaca kitab. Jadi setiap dia lewat kepada catatan baiknya, bercahaya wajahnya, memutih, 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 terus memutih. Sekalipun lewat ke catatan buruknya, maka akan dihalangi dari manusia, menghitam, kemudian lewat ke catatan baik, memutih lagi, dan begitu seterusnya. Ini wajah yang pertama, di awal pembacaan catatan. Kemudian yang kedua, wajah-wajah yang difirmankan Allah, wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajah-wajah yang bersinar terang. Ya, kapan itu terjadi? Saat akhir pembacaan. Karena dia sudah tahu akhir kehidupannya kemana tuh, lebih banyak mana kebaikan dan keburukannya, kan dia sudah selesai baca tuh. Berarti sudah tahu kemana dia akan kembali tuh. Kalau penduduk surga sudah tahu kembali, makanya dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabia, baca kitab saya, katanya. Sangat bangganya karena sudah tahu isinya. Ya. Tetapi orang-orang yang mengambil dengan tangan kirinya maunya dilempar saja, tapi tidak bisa. Tetap harus dibaca juga masalahnya. Lah ketika selesai catatannya dan mengatakan ha umuqra'u kitabia, langsung dari warna putih itu ada cahaya musfir. Nah, itu wajah yang kedua tuh. Ya. Kemudian ketika pertama masuk surga, inilah wajah yang ketiga, wujuhu yauma idzin naimah. Wow, berseri-seri gitu. Kayak antum lah, pulang ke rumah gitu ya, tahu-tahu dapat hadiah gitu. Dapat hadiah macam-macam, rumah di Sukajadi 3 pintu kan itu. Itu tahu-tahu ada uang 1 karung berapa miliar gitu kan. Rupanya pas bangun nggak bener, mimpi rupanya. Tapi kan kalau menjadi kenyataan itu kan, dikasih nih 1 kota Batam nih, antum dikasih 1 kota Batam, ini milik antum 1 kota Batam, yang lain itu nyewa. Kan senang kita juragan Batam. Tapi sorga itu bukan sekota Batam. Sorga itu selangit dan sebumi lebarnya. Kan Al-Quran tidak menyebutkan tingginya, hanya melebarkan, hanya menyebutkan lebarnya saja kan. Arduhas samawat
wal ar kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar u'iddat lil muttaqin. Quran hanya menyebutkan lebarnya saja, tingginya nggak disebutkan. Tapi lebarnya selangit dan sebumi, Batam ini apa? Selangit sebumi itulah lebar surga untuk kita satu orang tuh. Gitu ya. Lah kalau kita dikasih satu Batam, udah senang dengan apartemennya semua kita kasih. Itulah berseri-seri ya kan? Itu wajah yang ketiga. Wajah yang ketika masuk disebut wajah radiyah, wajah redha. Ya, wajah redha walaupun susah, redha. Ya, wajahnya kan tetap saja dia tidak nampak susah kan. Apalagi betul-betul redha, yang susah redha saja nggak nampak susahnya. Apalagi yang betul-betul redha. Makanya ikhwatul fidin, penduduk surga ini kalau di dunia ya, anggap nih ada dua orang. Yang satu jelek sekali orangnya, jelek sekali, tapi hatinya baik. Ya. Yang satu tampan sekali, tapi hatinya sakit. Coba kita lihat nih, ada orang mungkin susah hidupnya, tapi hatinya seneng. Kayaknya biasa aja susah itu, nggak peduli kan? Dia nggak peduli mau melihat orang kaya karena hatinya senang kan? Walaupun dia rumah di yang sempit pun kalau hati senang kan jadi lebar tuh rumah tuh. Tapi ada orang yang tampan, yang luar biasa, hatinya sempit, nggak kerasa dia di rumah. Tapi penduduk sorga itu dua-duanya digabung, sudah tampan, hatinya baik lagi. Nah, karena panjang tubuh mereka seperti Adam, hati mereka seperti Ayub, dan tampan mereka seperti Yusuf. Dan itu dalam hadis itu. Ya, jadi postur tubuhnya penduduk sorga itu seperti Adam. Berapa? 60 hasta atau 30 meter bahasa kitanya ya. Kemudian hatinya seperti Ayub. Ya. Kemudian tampannya seperti Yusuf. Hadis ini sahih kata Syekh Albani rahimahullah taala. Ya. Coba bayangkan Nabi Yusuf saja orang bisa terfitnah wanita-wanita itu. Nabi Ayub 18 tahun loh. Mati semua anaknya. Kekayaannya habis semua. Karena beda orang pernah kaya miskin dengan orang miskin lebih miskin. Itu beda. Perasaannya beda. Ya kan? Kalau orang miskin jadi miskin, ya wajar. Orang miskin. Miskin, ya biasa. Orang kaya tiba-tiba miskin, apa nggak gantung diri? Ya, itu ya, makanya kenapa orang-orang kaya yang bankrupt kelilit hutang, ada zakatnya. Ya, untuk dibayarkan dari zakat mal kan itu. Karena melembutkan hati mereka supaya tidak kufur. Karena mereka itu kalau udah pernah kaya kemudian jungkir balik, itu stresnya luar biasa. Makanya Ayub itu mencontohkan Imam Sabirin, kan sudah kaya, kemudian bankrupt, anaknya mati semua, dikasih penyakit yang belum pernah terjadi di kaumnya. Dari atas kepala sampai kaki benjol-benjol, isinya nanah dengan darah. 18 tahun tidak pernah ngeluh, ya Rob, kenapa saya, ya Rob, kenapa saya? Enggak. Kita ini kadang-kadang sehari sakit kepala, aduh nggak jelas ini, nggak mau ke masjid. Padahal bisa dimakan botrek selesai itu. Kan? Jadi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ada wajah-wajah naimah yang betul-betul berseri-seri. Lisa'yiha radiyah. Kenapa? Mereka senang ketika usahanya sendiri. Senang karena amalannya sendiri. Ridho dengan amalannya. Antum kalau puasa kemudian ridho dengan puasa, kan nggak beban puasa itu. Ya kan? Antum sholat, antum ridho dengan sholat, nggak akan jadi beban sholat itu. Tenang aja. Antum ngaji, memang karena senang ngaji, datang, nggak ada beban. Sesuatu yang dilakukan secara ridho dan ikhlas itu nggak akan beban. Nggak akan ada beban. Mana ada beban? Ya. Antum puasa ya tenang-tenang saja, nggak merasa lapar, karena antum ikhlas di situ. Yang tidak ikhlas puasa, tidur aja. Karena emang nggak senang dengan puasa kan, akhirnya dia mulai sahur itu udah tidur, bangunnya asar, jadi puasanya habis asar ke maghrib. Nggak ridho dia dengan puasanya, jadi nggak menikmati dia. Jadi orang-orang yang beriman lisa'yiha radiyah, betul-betul dia senang dengan usahanya. Ya. Ini di dunia, gimana di akhirat kalau dia mendapatkan keridhaan Allah? Makanya ada satu cerita. Di zaman para sahabat ada orang tua namanya Abdullah ibn Haram. Sering saya ceritakan sama antum. Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini ayahanda Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000. Anaknya itu Jabir bin Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah ibn Haram.
Abdullah ibn Haram punya kawan namanya Amr bin Jamuh. Jadi Abdullah ibn Haram sudah kakek-kakek, ya, punya kawan kakek juga namanya Amr bin Jamuh. Ini selama hidup, setelah masuk Islam, kemana-mana berdua, dua kakek ini. Ke masjid berdua, baca Quran berdua, ke majelis taklim berdua. Pokoknya berdua kemana-mana. Betul-betul berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini dua kawan nih. Makanya pentingnya kita punya teman akrab yang soleh itu. Jadi dua-duanya ketika besoknya mau perang Uhud, dua-duanya daftar. Sudah kakek-kakek. Yang satu pincang, yang satu sudah lemah. Amr bin Jamuh pincang, nggak bisa jalan. Nekat dia daftar jihad. Kemudian yang Abdullah ibn Haram sudah tua renta, sudah nggak punya tenaga, nggak layak jadi jihad. Nggak, karena orang-orang yang bukan ahli jihad tidak akan dilibatkan sama Nabi, seperti anak-anak, perempuan, kakek-kakek yang sudah renta nggak akan dilibatkan sama Nabi. Termasuk orang yang belum balik pun, walaupun usianya 14 tahun sudah gede, nggak akan dilibatkan sama Nabi. Tapi karena melihat Abdullah ibn Haram dan Amr bin Jamuh ini, semangat keduanya tidak bisa dihentikan, anak-anaknya tetap juga keduanya didaftarkan dan Rasul terpaksa menerimanya karena kesungguhan keduanya ingin ikut perang. Jabir datang kepada Rasul anaknya, "Ya Rasul, janganlah kau izinkan bapak aku. Dia kan dapat uzur, sudah tua." Kata Rasul, "Baik, panggil bapakmu." "Aku ngomong sekarang di hadapanku," kata Nabi. Melas-melas Jabir itu mengatakan kepada ayahnya, "Jangan ikut. Biar kalau mau ikut, biar bapak pulang, aku yang ganti." Tapi Abdullah ibn Haram mengatakan, "Ya Jabir, laulal jannah la afartuka iya." Kalau bukan karena surga, aku siap diganti. Ini masalah surga, nggak mau saya ganti, katanya. Kokoh dia. Tetapi malam itu dua orang ini memang sudah firasat akan mati syahid. Jadi ketika besoknya betul-betul perang Uhud, memang dua orang ini yang pertama mati. Pertama Abdullah ibn Haram pertama mati, kemudian disusul dengan Amr bin Jamuh, kemudian disusul dengan yang sampai 70 syuhada Uhud. Kan kalah nih dalam perang Uhud nih kan. Setelah peperangan, maka Jabir kemudian mencari jasad ayahnya, Abdullah ibn Haram. Ketemulah jasad ayahnya dibopong. Kemudian setelah itu dipangkunya sama Jabir sambil menangis. Tapi anehnya, bapaknya Jabir ini tidak kepanasan, padahal Uhud itu tidak ada pohon. Ada awan yang menaungi di atasnya. Ya, ada awan. Pokoknya kemana saja jasad bapaknya dibawa, awan itu ngikut di atasnya. Ya. Jadi Nabi mengatakan kepada Jabir yang ketika itu sedang menangis, "Ya Jabir, tabki aulah tabki." Kau menangis ataupun tidak, Allah sudah mengirim awan menaungi kamu tuh. Kau pula sedih, katanya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Ya Jabir, tabki aula tabki, laqad kallamallahu abaka kifahan bila turjuman," kata Rasulullah. Wahai Jabir, menangis atau tidak menangis, Allah sudah bicara dengan bapakmu tanpa penerjemah. Kapan itu? Saat meninggal. Rasul menjelaskan. Jadi Abdullah ibn Haram itu ketika dia terkena tusukan, kemudian ruhnya keluar, ruhnya dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah akan kepada Abdullah ibn Haram ini, "Tamanna ya abdi, kamu sudah berperang karena aku, sekarang minta sesuatu kepadaku. Minta apa kamu?" Ya. Maka Abdullah ibn Haram mengatakan di hadapan Rabb, "Ya Rabb, saya tidak minta apa-apa kecuali kembalikan aku ke bumi. Aku ingin perang kedua kalinya, biar mati syahid kedua kalinya," gitu. Ini orang tua satu, ini luar biasa ini kan. Pokoknya saya pengen hidupkan lagi, biar aku perang lagi, mati syahid lagi, katanya. Ada orang seperti ini. Ya. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin orang mati dihidupkan. Mustahil. Minta yang lain saja. Akhirnya kemudian kata Abdullah ibn Haram, "Kalau begitu ya Rabb, saya minta keridhaanmu. Saya minta keridhaanmu dan sampaikan posisiku kepada Jabir dan kaum muslimin." Maka Allah mengatakan, "Ya, aku berikan keridhaanku kepadamu dan akan kusampaikan kepada mereka kondisimu." Maka turunlah ayat, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya inda rabbihim yurzaqun." Jangan kau sangka orang-orang yang mati syahid itu mati, mereka sedang hidup dan mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini atas kematian Abdullah ibn Haram ini. Ya kan? Lihat di sini Abdullah ibn Haram meminta kepada Allah apa? "As'aluka ridhaka ya Rabb." Aku hanya minta keridhaan. Karena kalau Allah sudah redha, Allah tidak akan murka, kemauan kita pasti akan dikasih.
Ya sesama makhluk aja kalau sudah senang, sudah redha itu semua permintaan dikasih walaupun utang-utang. Antum sudah suka dengan istri, ya, pokoknya istri baru gitu ya. Redha antum, senang dengan dia. Minta apa aja diusahakan sama antum. Itu ya. Namanya orang senang. Ya. Jadi redha itu amalan hati yang paling menyenangkan karena membawa ketenangan. Orang yang enggak ridho enggak akan tenang. Makanya di sini Allah mengatakan lisa'yiha radiyah. Fi jannatin aliyah, mereka dalam surga yang tinggi. Maksudnya surga itu semakin tinggi semakin indah karena sifat surga itu darajat. Sifat neraka itu darokat. Darokat itu ke bawah, tangga ke bawah. Kalau surga itu tangga ke atas. Jadi makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah. Kalau neraka makin bawah makin jahat, makin juluk, makin jelek, makin buruk, makin menakutkan, begitu ya maksudnya. Itu darokat, darajat. Ya. Dan yang naik itu biasanya agak sulit. Kalau yang turun itu biasanya mudah. Ya, kalau antum naik gunung itu sulit, tapi kalau jegur dari gunung itu gampang. Maksudnya masuk neraka tinggal jegur aja, tapi masuk surga naik dulu, gitu ya. Nggak mudah, masuk surga itu harus belajar. Masuk neraka nggak perlu belajar. Antum dusta aja sama orangnya, itu masuk neraka. Ya. Baik, surga itu diawali dari Sidratil Muntaha. Itu awalnya Sidrah al-Muntaha. Karena Allah mengatakan fi Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, di sisinya ada surga, maksudnya awalnya dari Sidratil Muntaha, akhirnya di Firdausil A'la. Sebagaimana Rasul mengatakan apabila engkau minta surga yang paling tinggi Firdaus karena atapnya langsung arasy. Arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu permulaannya dari Sidratil Muntaha, ujungnya di arasy Allah Subhanahu wa taala sebagai atapnya. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Maksudnya laghiyah itu perkataan yang batil. Ya, baik perkataan batil secara agama, baik perkataan batil secara muamalah. Orang menyakitkan, berdusta, merendahkan, ghibah, nggak ada di surga kayak gitu-gitu. Atau menghina Allah, menghina Rasul, nggak ada di surga itu. Itu di dunia semua yang kayak gini-gini ya. Itu menunjukkan bahwa di surga itu luar biasa. Ada juga yang membaca, ada 3 bacaan di sini. La tasma'u. Itu 1. Kemudian la tusma'u. 2. Kemudian la yusma'u. Dan 3-tiganya dibaca lagi. Jadi boleh antum baca la tasma'u fiha lagiyah. La tusma'u fiha lagiyah. La yusma'u fiha lagiyah. Boleh 3-tiganya. Semua ada riwayatnya. Ya, cuman kalau kita lihat catatan cetakan mushaf kita pakai la tasma'u fiha lagi. Tapi kalau dibaca la tusma'u fiha lagi nggak apa-apa. Karena ada qiraah seperti itu. Karena tidak merubah makna. Kalau la tusma'u maksudnya tidak diperdengarkan kepada penduduk surga itu perkataan-perkataan yang batil. Kalau la tasma'u engkau tidak akan mendengar di surga perkataan-perkataan yang batil. Ya. Taib, saya kira sampai di sini ya karena ini menyangkut sifat-sifat surga masih banyak tentang mata air dan begitu seterusnya. Sampai di sini mungkin kita buat tanya jawab. Kalau ada tanya jawab silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Tapi kalau nggak ada kita tutup. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.